Ketidaksetaraan gender merupakan produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Istilah gender sendiri digunakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, dan kromosom, sementara gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang ditentukan masyarakat dan dianggap tepat untuk suatu jenis kelamin tertentu. Salah satu upaya mengatasi hal ini ialah melalui affirmative action. Affirmative action merupakan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan budaya. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif yang ditujukan untuk mempercepat terjadinya keadilan dan kesetaraan gender. Adapun sarana terpenting untuk mewujudkannya ialah melalui hukum dengan jaminan pelaksanaannya dalam konstitusi dan undang-undang. Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan salah satu hal yang diupayakan dengan affirmative action. Terdapat alasan mengapa perempuan duduk di kursi parlemen merupakan hal yang penting, yaitu 1. Perempuan penting untuk duduk dalam kursi parlemen agar perempuan merasa terwakili dalam pengambilan keputusan. Kedua, kuantitas antara perempuan dan laki-laki yang duduk di kursi parlemen haruslah seimbang. Ketiga, perempuan perlu berperan dalam lingkungan politik formal untuk berjuang demi kepentingan-kepentingan perempuan. Yang keempat, perempuan harus berpartisipasi aktif dalam posisi-posisi kekuasaan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Alasan-alasan tersebut sejalan dan didasari oleh fakta-fakta yang terjadi, yaitu 1. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat ada 421 peraturan baru yang diskriminatif terhadap perempuan. 2. Data menunjukkan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Bahkan, 2 dari 10 perempuan mengalami kekerasan dalam perkawinan. Ketiga, berdasarkan data International Labour Organization, terdapat 4,2 juta jiwa yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga. Karena itulah, perempuan yang dianggap dekat dengan isu-isu ini memiliki alasan untuk terdapatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Di Indonesia sendiri, keterwakilan perempuan di parlemen ada bentuk affirmative action-nya, yaitu pemenuhan kuota minimal 30% diperuntukkan untuk perempuan. Hal ini penting supaya para perempuan ini ikut serta dalam membentuk kebijakan yang berperspektif gender di Indonesia. Terdapat 3 undang-undang yang mendukung hal ini, yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, kemudian yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan yang ketiga ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, bagaimana fakta yang selama ini terjadi di lapangan? Fakta yang terjadi di lapangan pada pemilu DPR RI periode 99 sampai 2004 hanya ada sekitar 9% perempuan di parlemen. Angka ini masih sangat minim dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 49%-nya adalah perempuan. Nah, kemudian setelah ada undang-undang terkait yang minimal ada kuota bagi perempuan 30% di parlemen, terdapat peningkatan, yaitu pada pemilu DPR RI periode tahun 2014 sampai 2019, perempuan di parlemen ada sekitar 17,32%. Namun angka ini masih sangat jauh dibandingkan dari yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri. Patriarki membelenggu kebebasan perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat sehingga menjustifikasi opresi terhadap perempuan itu sendiri. Salah satu kultur patriarki adalah negara yang patriarkal. Walaupun adanya reformasi terbatas, namun negara tetap saja merupakan organisasi jabatan yang patriarkis. Hal ini terlihat bahwa masih banyaknya perempuan yang tidak dapat ikut dalam pesta demokrasi. Salah satu faktornya adalah masih kurangnya perempuan untuk menjangkau terhadap akses dana untuk membiayai biaya politik. Biaya politik yang harus dikeluarkan oleh perempuan bisa mencapai hingga miliaran rupiah.
Mengapa perempuan sulit mengakses biaya tersebut? Karena perempuan rentan mengalami feminisasi kemiskinan. Perempuan sangat dekat dengan kemiskinan karena dijauhkan terhadap sumber daya keuangan. Lalu, perempuan juga memiliki keterbatasan waktu. De Beauvoir beranggapan bahwa patriarki telah secara licik melekatkan beban ganda terhadap perempuan untuk mengurus rumah tangga seperti mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus hal domestik lainnya. Padahal laki-laki juga memiliki tanggung jawab tersebut. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Maka diperlukan adanya suatu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat, pemerintah, dan juga seluruh partai politik, dimulai dengan cara menyempurnakan pola rekrutmen kader perempuan yang secara lebih sistematis dan juga berkelanjutan, melakukan advokasi serta mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan oleh perempuan. Pemerintah dalam hal ini juga perlu untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai peraturan ini. Langkah informatif ini sangat diperlukan sekaligus untuk dapat menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam menghapus stigma atau pandangan negatif terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, sehingga hal ini diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan di bangku parlemen.